Halo semua, tahukah kalian, ubur-ubur terdiri dari 95% air adalah fakta. Dan yang menarik dan menggambarkan betapa uniknya organisme laut ini. Komposisi tubuh ubur-ubur yang sebagian besar terdiri dari air menjadikannya sangat berbeda dari makhluk hidup lainnya. Bahkan dari sebagian besar hewan laut. Untuk memahami ini secara lebih dalam, kita akan membahas lebih lanjut tentang komposisi tubuh ubur-ubur, struktur tubuhnya, serta bagaimana komposisi air yang tinggi ini berhubungan dengan biologi dan fungsinya terhadap organisme ubur-ubur. Ubur-ubur termasuk dalam kelompok hewan yang dikenal dengan seni daria, yang juga mencakup aneman laut dan karang. Ubur-ubur memiliki tubuh yang sangat sederhana dan transparan, yang sebagian besar terdiri dari air dan sedikit jaringan yang padat. Ubur-ubur dapat dibagi menjadi bagian utama, yakni medusa. Bentuk dewasa dari ubur-ubur biasanya berbentuk seperti payung atau bel. Ini adalah bagian tubuh yang terlihat dan mengambang di laut. Bagian umbrella atau payung, bagian ini menyerupai payung yang mengandung sebagian besar tubuh ubur-ubur. Umbrella ini adalah bagian transparan dan jernih yang membuatnya terlihat seperti bola transparan di dalam air. Ubur-ubur memiliki tentakel yang panjang dan bergantung dari tubuh mereka. Tentakel ini berfungsi untuk menangkap mangsa dan juga berisi sel penyengat yang dapat menyuntikkan racun ke dalam tubuh mangsanya. Meskipun ubur-ubur memiliki sistem saraf, mereka tidak memiliki otak. Sebagian besar tubuh mereka terbuat dari gelatin. Dan itu juga merupakan alasan mengapa mereka terlihat transparan. Gelatin ini adalah jaringan yang mengandung banyak air. Sekitar 95% dari tubuh ubur-ubur memiliki kadar air yang membuat mereka hampir seperti zat gelatin cair dalam hal ini dan komposisi mereka. Persentase air yang sangat tinggi ini memberikan beberapa keunggulan dalam karakteristik yang unik bagi ubur-ubur. Karena tubuhnya yang hampir seluruhnya terdiri dari air, ubur-ubur menjadi transparan. Transparansi ini membuat mereka sulit dilihat oleh predator dan mangsa mereka. Meskipun beberapa spesies memiliki kemampuan untuk menghasilkan cahaya yang membantu mereka berkomunikasi atau menghindari predator. Komposisi tubuh yang kaya akan air memungkinkan ubur-ubur mengapung dengan mudah di dalam permukaan laut. Air memberikan kekuatan pengapungan yang membuatnya sedikit lebih mudah bergerak di dalam air. Ubur-ubur ini hampir tidak memerlukan energi untuk tetap melayang di dasar air, karena tubuh mereka hampir tidak memiliki massa yang padat. Keberadaan air dalam tubuh ubur-ubur juga memberikan fleksibilitas pada tubuh mereka. Ubur-ubur tidak memiliki rangka tubuh yang keras atau otot yang kuat, jadi mereka mengandalkan pergerakan kontraksi dari tubuh yang sebagian besar berbahan dasar dari air untuk bergerak maju atau melarikan diri dari ancaman mereka. Karena tubuh ubur-ubur didominasi oleh air, mereka juga tidak memiliki banyak jaringan yang memerlukan energi seperti otot dan organ serta bagian kompleks lainnya. Berarti bahwa mereka memiliki metabolisme yang sangat rendah. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan energi dari mangsanya, dan mangsanya itu bisa berupa plankton, ikan kecil, atau bahkan telur ikan yang mereka tangkap dengan tentakel mereka. Air dalam tubuh ubur-ubur memiliki banyak fungsi yang penting yang membantu mereka untuk bertahan hidup di lautan. Dan fungsi penting ini tidak terlepas dari peran ubur-ubur sebagai makhluk laut yang sangat fleksibel. Air berfungsi sebagai komponen utama yang memberikan bentuk tubuh dan struktur tubuh
tubuh dari ubur-ubur. Meskipun mereka tidak memiliki tulang atau rangka tubuh, tubuh ubur-ubur tetap dapat mempertahankan bentuknya berkat tekanan air yang tinggi di dalam tubuh mereka. Ubur-ubur tidak memiliki sistem peredaran darah seperti hewan lain. Sebagai gantinya, cairan di dalam tubuh mereka mengalir melalui saluran tubuh yang disebut dengan gastrovascular cavity. Cairan tubuh ini membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh ubur-ubur. Karena sebagian besar tubuh mereka terdiri dari air, ubur-ubur dapat mempertahankan keseimbangan kelembaban yang stabil, yang penting untuk kelangsungan hidup mereka. Tubuh yang sebagian besar terbuat dari air membuat mereka lebih tahan terhadap perubahan suhu atau kadar garam yang ekstrim di lingkungan sekitar mereka. Karena tubuh mereka berbahan dasar air, ubur-ubur dapat menyerap energi dari lingkungannya dengan cara yang lebih efisien. Mereka sangat mengandalkan pergerakan air yang membawa plankton atau organisme mikroskopik lainnya ke dalam jangkauan tentakel mereka yang digunakan untuk menangkap mangsa mereka. Meskipun sebagian besar tubuh ubur-ubur terdiri dari air, proporsi ini tidak sedikit bervariasi bergantung pada spesies dan kondisi lingkungan tempat mereka hidup. Beberapa faktor yang mempengaruhi komposisi tubuh ubur-ubur adalah suhu air atau kadar garam dan kedalaman air yang dapat mempengaruhi kandungan air di dalam tubuh ubur-ubur. Yang hidup di perairan lebih dalam atau perairan yang lebih dingin mungkin memiliki proporsi air yang sedikit berbeda dari yang hidup di perairan dan permukaan yang lebih hangat. Ketersediaan plankton dan organisme mikroskopik lainnya juga menjadi makanan utama bagi ubur-ubur. Juga dapat mempengaruhi komposisi tubuh mereka. Karena makanan berlimpah, ubur-ubur dapat banyak mengumpulkan energi dan cairan tubuh yang mereka butuhkan. Dalam bertahan hidup, larva atau polip, ubur-ubur memiliki tubuh yang jauh lebih padat dibandingkan dengan tahap medusa. Sebagai polip atau larva, mereka tidak sepenuhnya terdiri dari air, tetapi pada tahap medusa, tubuh mereka sangat bergantung pada air untuk mempertahankan bentuk serta mobilitas mereka. Ubur-ubur memiliki siklus hidup yang kompleks yang melibatkan dua tahap utama, yakni polip dan medusa. Pada fase polip, mereka lebih mirip dengan polip karang atau biasanya menempel pada substrat di dasar laut. Selama fase ini, mereka tidak begitu bergantung pada air untuk tubuh mereka. Tetapi begitu mereka berkembang menjadi medusa, tubuh mereka sebagian besar terdiri dari air. Reproduksi ubur-ubur sendiri juga mempengaruhi kandungan air di dalam tubuh mereka. Proses reproduksi seringkali melibatkan pelepasan gamet atau sel telur dan sperma ke dalam air yang memungkinkan mereka berkembang menjadi larva yang kemudian berubah menjadi polip dan akhirnya menjadi medusa atau ubur-ubur raksasa yang mengambang di dalam air. Keberadaan ubur-ubur yang sebagian besar terdiri dari air memungkinkan mereka untuk hidup dalam berbagai kondisi laut yang berbeda, dari perairan yang dangkal hingga kedalaman laut yang lebih dalam. Beberapa spesies ubur-ubur juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan cahaya yang membantu mereka dalam berkomunikasi atau berburu mangsa mereka. Keberadaan ubur-ubur juga menjadi indikasi kualitas lingkungan perairan. Populasi ubur-ubur yang sangat besar dapat menunjukkan ketidakseimbangan dalam ekosistem, seperti peningkatannya suhu air, pencemaran, atau penurunan jumlah predator alami mereka seperti ikan. Komposisi tubuh ubur-ubur yang terdiri dari 95% air adalah salah satu ciri khas dari organisme ini. Persentase tinggi air dalam tubuh mereka memberi mereka kemampuan untuk mengambang dan bergerak dengan sedikit energi.
serta bertahan hidup dalam lingkungan laut yang bervariasi. Struktur tubuh mereka yang unik, yang hampir seluruhnya transparan dan berbentuk gelatin, berfungsi untuk membantu mereka bertahan hidup di dasar laut, baik dalam hal pengindaran predator maupun dalam pengambilan makanan. Keberadaan air dalam tubuh mereka juga membantu untuk mempertahankan keseimbangan internal yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka di dalam ekosistem laut yang sangat dinamis.